Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan prakarya dan kewirausahaan kelas 11 kali ini tentang perhitungan BEP serta promosi produk dan laporan usaha kerajinan limbah. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, BEP atau biasanya disebut BEP, kepanjangan dari break even point ya. Break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Hal ini bisa terjadi apabila perusahaan di dalam operasinya menggunakan biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan. Hanya cukup menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup menutupi biaya variabel dan sebagai biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Komponen perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Ada fixed cost, yaitu komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti biaya variable cost pasti akan meningkat. Contohnya, biaya ini yaitu bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga ada selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Selanjutnya, ada dasar unit, beberapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapat titik impas. Nah, ini rumusnya ya. Rumus dari dasar unit. Yang kedua, dasar penjualan, beberapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapat titik impas. Ya, ini rumusnya dan perhitungannya bisa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. Perhitungannya seperti ini. Ada dua cara. Yang pertama, BEP dalam unit. Rumus perhitungan BEP dalam unit menyerupai sebagai berikut. BEP unit sama dengan FC. FC itu fixed cost atau biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan per P. P itu harga produk dikurangi VC. VC itu singkatan dari biaya variabel atau variable cost. Ini perhitungan dalam unit. Yang kedua, perhitungan dalam rupiah. Nah, ini BEP rupiah sama dengan FC, fixed cost,
atau biaya tetap per 1 dikurang variable cost atau biaya variabel per penerimaan. Ya, TR itu penerimaan. Ini dihitung dalam rupiah. Jadi perhitungan BEP itu ada dua, perhitungan dasarnya. Yang pertama dalam unit, yang kedua dalam rupiah. Yang selanjutnya, promosi usaha kerajinan. Fungsi dari strategi promosi penjualan adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam mengembangkan strategi promosi penjualan perlu didefinisikan tugas-tugas komunikasi yang diharapkan dicapai oleh program promosi penjualan. Ada 4 jenis kegiatan promosi, antara lain periklanan, yaitu untuk bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang kedua, penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembeli. Yang ketiga, publisitas, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya, pada umumnya bersifat ilmiah. Yang keempat, pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Ini ya, ada 4 jenis kegiatan promosi. Yang selanjutnya, laporan kegiatan usaha. Penyusunan laporan kegiatan usaha ialah untuk mengetahui posisi tenaga kerja. Yang pertama itu ada tentang laporan keuangan, peralatan, bahan baku, produksi, pemasaran, penjualan, pendistribusian, promosi, likuiditas, solvabilitas, rehabilitas usaha. Ini ada 11 laporan kegiatan usaha yang harus kalian buat. Yang selanjutnya, analisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Pada dasarnya yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama ada bidang kegiatan usaha, rugi atau laba, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, bidang organisasi. Ini ya, ada laporan yang harus kalian buat ketika nanti bekerja, mempunyai wirausaha sendiri, ada 11. Dan apa saja yang harus dianalisis ini ada sekitar 8 yang terpenting yang harus dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha, gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.